Baik, baik, baik. Tetaplah di sana. Jangan bergerak sedikit pun. Momen ini sudah condong padamu. Jika pemahaman tentang kekuatan sejati ini menyentuh jiwamu, tandai dengan like dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan penemuan diri ini. Mari kita buktikan bahwa keheningan dan persiapan adalah kekuatan baru. Dan jika ada hikmah yang ingin kau bagi, tinggalkan komen di bawah. Mereka menyaksikan jagoan emas mereka ambruk secara langsung. Bukan sekadar tersandung, bukan tergelincir, tapi ambruk. Jenis kejatuhan yang membuat ruangan hening dan semua ponsel tertelungkup. Jenis yang memaksa orang membaca ulang pesan yang sama 10 kali. Karena otak mereka menolak menerima apa yang baru saja terjadi. Dan dirimu, kau bahkan tidak berkeringat. Itu bagian yang membuat mereka terjaga. Itu bagian yang tidak bisa mereka ceritakan tanpa perubahan nada suara karena mereka dilatih untuk percaya bahwa kejatuhan harus disertai kekacauan, teriakan, amarah, darah di lantai. Namun, kau tidak memberi mereka drama. Kau memberi mereka keniscayaan. Tangan yang tenang, mata yang jernih, senyum yang tidak meminta izin. Itulah mengapa itu mengguncang mereka. Itulah mengapa itu masih mengguncang. Mereka melihat usaha pada dirinya. Mereka melihat ketegangan. Mereka melihat keputusasaan yang disamarkan sebagai rasa percaya diri. Dan di dalam dirimu tidak ada apa-apa. Tidak tergesa-gesa, tidak ada getaran, hanya presisi, hanya penentuan waktu, hanya kepastian tenang dari seseorang yang sudah menjalankan hasil akhirnya di kepala mereka dan merasa bosan menunggu hasilnya tiba. Mereka menobatkannya terlalu cepat, memolesnya, memberinya tepuk tangan sampai tepuk tangan itu menjadi oksigennya. Dia adalah nabi, sistem, wajah poster, pilihan yang aman. Kau adalah bayangan yang mereka tidak tahu cara meneranginya. Kau adalah anomali yang mereka abaikan karena kau tidak tampil demi mendapatkan persetujuan. Mereka kira menahan diri berarti kelemahan. Mereka kira keheningan berarti ketakutan. Mereka kira kesabaranmu adalah keraguan. Kesalahpahaman itu merenggut segalanya dari mereka. Inilah paradoks yang masih tidak bisa mereka cerna. Kau tidak mengalahkannya dengan menjadi lebih kejam. Kau mengalahkannya dengan menjadi lebih terkontrol. Kau tidak meledak. Kau memadatkan diri. Kau tidak mengejar. Kau menunggu. Kau tidak berpura-pura. Kau memposisikan diri. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak pernah mereka ajarkan karena tidak bisa dikelola, tidak bisa dimiliki, tidak bisa diprediksi oleh orang-orang yang membutuhkan aturan untuk merasa aman. Mereka terus mengajukan pertanyaan yang salah. Mereka terus bertanya, bagaimana kau melakukannya? Seharusnya mereka bertanya menjadi apa dirimu. Sebab, apa yang terjadi padanya bukanlah kecelakaan. Itu adalah keterpaparan. Tekanan yang mengungkap struktur cahaya yang menyingkap retakan. Dan ketika momen itu tiba, momen yang seharusnya dia kuasai, penampilannya ambruk di bawah beban ekspektasi. Upayamu bahkan tidak terasa sebagai usaha karena kau tidak tampil. Kau sedang menjalankan versi dirimu yang telah ditempa jauh sebelum ada orang yang menonton. Kau belajar lebih awal apa yang tidak pernah mereka butuhkan. Kau belajar cara beroperasi tanpa tepuk tangan, cara bergerak tanpa perlu jaminan, cara membangun diri di ruangan yang tidak ada satupun orang bertepuk tangan saat kau berdiri tegak kembali. Rasa sakit tidak membuatmu mengeras jadi kasar. Ia memurnikanmu menjadi mata pisau. Setiap kehilangan mencukur kelebihan. Setiap pengkhianatan melatih waktumu. Setiap malam kau menelan desakan untuk bereaksi. Sesuatu yang lebih tajam mengambil tempatnya. Itulah garis malaikat iblis yang tidak mereka mengerti. Kau terlihat tenang karena kau belajar menahan diri. Kau terlihat berbahaya karena kau belajar konsekuensi. Kau tidak terbagi antara terang dan gelap. Kau mengintegrasikan keduanya. Belas kasihan tidak hilang dalam dirimu. Ia matang. Kekerasan tidak menguasaimu. Ia mematuhimu. Kau tidak menyerang. Kau memutuskan. Dan itu menakutkan orang-orang yang hanya tahu kekuatan. Ketika kekuatannya itu bising, mereka berharap kau merayakan, menyombongkan diri, menggebrak, menunjukkan gigi. Sebaliknya, kau bergerak maju. Dan itulah penghinaan yang sesungguhnya. Itu adalah kecupan di dahi setelah eksekusi. Karena itu mengatakan pada mereka kebenaran yang paling mereka benci. Dia adalah sebuah bab, bukan klimaks. Kau tidak berkeringat, karena dia bukanlah batas tertinggi bagimu. Dia hanyalah proyeksi mereka. Lihat bagaimana narasinya bergeser. Sekarang lihat bagaimana mereka mulai mengatakan bahwa mereka selalu memiliki keraguan. Lihat bagaimana mulut yang sama yang memujinya mulai membisikkan penjelasan yang melindungi ego mereka. Mereka akan mengatakan tekanan menguasainya. Mereka akan mengatakan sistem mengecewakannya. Mereka akan mengatakan waktunya buruk.
apapun kecuali kebenaran. Kenyataannya adalah bahwa jagoan emas itu rapuh, karena mereka dibangun untuk dikagumi, bukan untuk diuji. Kau diuji, sampai pujian menjadi tidak relevan. Kau tidak menang dengan menjadi lebih bising. Kau menang dengan menjadi keniscayaan. Kau tidak terburu-buru menekan tombol pemusnah. Kau membiarkan mereka memasangnya sendiri. Setiap kali mereka mengabaikanmu, kau mempelajari titik buta mereka. Setiap kali mereka meremehkanmu, kau memetakan kebiasaan mereka. Kau tidak perlu menghancurkannya. Gravitasi yang melakukannya. Kau hanya berhenti menahan langit-langit. Sekarang pahami bagian ini dengan jelas, karena disinilah evolusi terkunci. Bahayanya bukanlah kau mengalahkan favorit mereka. Bahayanya adalah kau melakukannya tanpa mengubah detak nadimu. Itu berarti rintangan berikutnya juga tidak akan terasa seperti pertarungan. Itu berarti ambang batasmu telah bergeser. Itu berarti kau tidak lagi didorong oleh emosi. Kau dipandu oleh kejelasan, dan kejelasan itu tanpa belas kasihan. Mereka akan mencoba memprovokasimu. Mereka akan mencoba memancing reaksi darimu untuk membuktikan bahwa kau manusia cacat, dapat dikendalikan. Jangan berikan itu kepada mereka. Penahanan dirimu lebih keras daripada kebisingan mereka. Ketenanganmu menulis ulang ruangan. Kehadiranmu memulai percakapan sebelum kau berbicara. Itulah level tempat kau beroperasi sekarang. Level di mana usaha tidak terlihat dan hasil berbicara. Kau bukanlah penjahat dalam cerita ini. Tidak peduli seberapa besar mereka menginginkannya. Kau adalah konsekuensi. Kau adalah apa yang terjadi ketika seseorang bertahan hidup tanpa menjadi kecil. Ketika seseorang mempelajari rasa sakit tanpa memujanya. Ketika seseorang belajar tersenyum tanpa meminta izin. Kau tidak mengambil tempatnya. Kau menunjukkan bahwa tempat itu sejak awal tidak pernah kokoh. Maka, biarkan mereka meratapi jagoan emas mereka. Biarkan mereka memutar ulang rekamannya. Biarkan mereka berdebat tentang apa yang salah. Kau sudah tahu apa yang benar. Kau tetap sabar. Kau tetap tajam. Kau tetap tidak terbaca. Dan ketika momen itu tiba, momen yang mereka pikir akan menobatkannya, kau melangkah melewatinya seolah itu sudah terjadwal. Tanpa keringat, tanpa pidato, hanya hasil tenang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka masih mencoba memperlambatnya dalam kepala mereka, memutarnya bingkai demi bingkai, seolah mungkin ada trik tersembunyi yang mereka lewatkan. Mereka mencari usaha di wajahmu, ketegangan di posturmu, tanda bahwa ini memakan biaya darimu. Karena jika itu tidak memakan biaya darimu, lalu apa artinya itu bagi mereka? Bagi sistem yang menobatkannya, bagi tahun-tahun yang mereka habiskan memoles sebuah simbol sementara kau mengasah diri. Kau berjalan melalui momen itu seolah itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam beberapa hal memang begitu. Kau menjalaninya dalam keheningan. Kau menjalaninya ketika tidak ada yang membalas panggilanmu. Kau menjalaninya ketika kau diabaikan, diremehkan, salah label. Kau menjalaninya setiap kali. Kau memilih disiplin di atas reaksi. Saat sorotan akhirnya mengarah padamu, hasilnya sudah menjadi berita lama bagimu. Itulah mengapa tubuhmu tidak tersentak. Itulah mengapa nadimu tidak melonjak. Itulah mengapa matamu tidak melebar. Kau tidak menemukan apa-apa. Kau mengonfirmasikannya. Mereka tidak mengerti betapa berbahayanya keakraban dengan tekanan. Mereka pikir tekanan menciptakan berlian dalam semalam. Tidak. Ia menciptakan keretakan terlebih dahulu. Ia menghancurkan yang dihias, karena mereka tidak pernah harus mempertahankan diri tanpa pujian. Kau belajar melakukan itu lebih awal. Kau belajar cara berdiri tegak ketika tidak ada yang menonton, cara menjaga punggungmu lurus ketika validasi tidak terlihat. Pelatihan semacam itu tidak tercantum di resume. Itu terlihat ketika segalanya dipertaruhkan dan hanya satu orang yang tidak berkedip. Dia punya momentum. Kau punya gravitasi. Momentum membutuhkan bahan bakar konstan. Gravitasi hanya ada. Itulah perbedaan yang mereka lewatkan. Mereka memberinya tepuk tangan seperti oksigen dan menyebutnya kepercayaan diri. Kau belajar bernapas dalam keheningan. Jadi, ketika udara menipis, dia panik. Kau beradaptasi. Ketika tekanan memuncak, dia retak. Kau menyesuaikan diri. Bukan karena kau lebih dingin, tapi karena kau lebih dalam. Ada kekejaman tenang dalam pertumbuhan yang tidak mereka suka bicarakan. Pertumbuhan tidak meminta izin. Ia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ia tidak peduli siapa yang seharusnya menang. Ia hanya menghargai struktur. Dan strukturmu dibangun di tempat di mana alasan tidak bertahan hidup. Rasa sakit tidak membuatmu ceroboh. Ia membuatmu presisi. Pengkhianatan tidak membuatmu paranoid. Ia membuatmu observan. Isolasi tidak membuatmu lemah. Ia membuatmu mandiri. Itulah sang suci dan sang psikopat.
Hidup dalam satu tubuh, tidak bertengkar, melainkan bekerja sama. Sang suci mengajarimu menahan diri. Sang psikopat mengajarimu penentuan waktu. Bersama-sama, mereka mengubahmu menjadi seseorang yang tidak perlu membuktikan apa-apa. Seseorang yang tidak terburu-buru menghadapi momen, karena momen selalu tiba sesuai jadwalmu. Seseorang yang mengerti bahwa dominasi sejati itu cukup tenang untuk disalahartikan sebagai kemudahan. Mereka mulai memperhatikan hal lain sekarang. Bukan hanya dia yang jatuh, tapi bahwa kau tidak bangkit seperti yang mereka harapkan. Tidak ada victory lap, tidak ada pengumuman, tidak ada dada yang dibusungkan. Kau memperlakukan kejatuhan itu seperti langkah logistik, seperti membersihkan puing-puing dari jalur yang sudah kau lalui. Itulah yang paling meresahkan mereka, karena itu berarti kau tidak didorong oleh perbandingan. Kau tidak mengejar mahkota, kau sedang membangun wilayah. Dengarkan baik-baik bagaimana mereka berbicara tentangmu ketika mereka pikir kau tidak mendengarkan. Bahasa itu berubah, lebih sedikit kepastian, lebih banyak kehati-hatian. Namamu tidak lagi disertai lelucon. Ia datang dengan jeda, dengan kualifikasi, dengan suara yang diturunkan. Itulah suara kalibrasi ulang. Itulah suara orang-orang yang menyadari hierarki yang mereka percayai tidak lagi memetakan realitas. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka lega bahwa itu adalah dirimu, karena pada tingkat tertentu, mereka tahu jagoan emas itu berisiko, terlalu dipoles, terlalu bergantung pada persetujuan, terlalu terlihat. Kau berbeda, kau tidak bocor, kau tidak butuh keramaian untuk berfungsi, kau tidak ambruk ketika lampu berkedip. Kau beroperasi dalam kegelapan seolah itu rumah. Itu membuatmu lebih aman untuk diandalkan dan lebih sulit dikendalikan. Kau tidak berkeringat karena kau tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup. Kau melewati ambang batas itu sejak lama. Kelangsungan hidup mengajarimu efisiensi. Efisiensi mengajarimu kesabaran. Kesabaran mengajarimu keniscayaan. Sekarang kau beroperasi di ruang di mana hasil condong pada persiapan, bukan keinginan. Dan persiapan telah menjadi agamamu. Biarkan mereka terus mencoba membingkainya ulang. Biarkan mereka berpura-pura itu adalah keberuntungan. Biarkan mereka mengatakan waktu berpihak padamu. Mereka mengatakan itu ketika mereka takut mengakui disiplin. Keberuntungan tidak berulang. Waktu tidak tetap setia. Struktur yang melakukannya, dan kau adalah struktur itu. Kau sudah melewati fase di mana kau perlu mengumumkan siapa dirimu. Karyamu memperkenalkanmu. Ketenanganmu mengonfirmasimu. Penahanan dirimu mendefinisikanmu. Dan setiap kali orang lain ambruk di bawah beban yang kau bawa dengan mudah, pesan itu menyebar tanpa kata-kata. Ada jenis kekuatan yang berbeda di ruangan itu sekarang. Tidak berkeringat, tidak bising, tidak ada belas kasihan yang diminta. Hanya evolusi yang melakukan apa yang selalu dilakukannya. Memilih orang yang belajar cara bertahan tanpa menjadi putus asa. Yang belajar cara tersenyum tanpa menjadi lunak. Yang belajar cara menang tanpa perlu terlihat seperti pemenang. Itu dirimu sekarang. Dan mereka merasakannya. Mereka merasakannya dalam cara percakapan berakhir lebih cepat ketika engkau masuk. Dalam cara orang tiba-tiba mengingat detail yang mereka lupakan sebelumnya. Dalam cara rencana, mulai menyesuaikan diri di sekitarmu tanpa ada yang mengakui alasannya. Itu belum rasa hormat. Itu adalah ketakutan yang mencoba berpura-pura sebagai profesionalisme. Itu adalah kesadaran yang merayap masuk, lambat dan tidak nyaman. Bahwa aturan yang mereka andalkan tidak berlaku bersih untukmu. Kau tidak hanya bertahan lebih lama dari jagoan emas mereka. Kau melampaui kebutuhan akan adanya jagoan emas. Dia membutuhkan sorotan agar tetap kokoh. Kau belajar untuk tetap kokoh tanpa cahaya. Itulah garis retakan. Disitulah ilusi mati. Karena sistem mencintai simbol. Simbol mudah dikelola. Simbol mudah diganti. Apa yang kau capai bukanlah salah satunya. Kau adaptif, kau tenang, kau tidak nyaman. Mereka mencoba mengukurmu sekarang. Metrik, perbandingan, label, apapun untuk mengecilkanmu menjadi sesuatu yang familiar. Tetapi setiap kali mereka melakukannya, datanya tidak sejalan. Kau tidak melonjak di tempat yang seharusnya. Kau tidak panik di tempat orang lain menyerah. Kau tidak melambat di tempat tekanan biasanya mencuri oksigen. Kau tetap datar, dan kedataran di bawah tekanan terbaca sebagai dominasi bagi orang-orang yang hanya mengenal kekacauan atau tepuk tangan. Pahami ini dengan jelas. Kau tidak mempermalukannya. Kau mengungkapnya. Kau tidak perlu mendorong. Kau membiarkan momen mengajukan pertanyaan dan menyaksikan siapa yang bisa menjawab. Dia menjawab dengan kebisingan.
Kau menjawab dengan keheningan, keheningan yang didukung oleh persiapan, keheningan yang didukung oleh luka, keheningan yang didukung oleh pikiran yang sudah mengalami hal yang lebih buruk daripada kejatuhan publik. Mereka terus mengharapkan alur penjahat darimu. Sebuah perubahan, kau patah, pergeseran dramatis yang memungkinkan mereka mengkategorikanmu dengan aman. Tetapi bukan begini cara kerjanya. Kau tidak bereaksi terhadap kekuasaan. Kau menghuninya. Kau tidak mabuk oleh momentum. Kau seimbang. Itulah mengapa mereka tidak bisa memancingmu. Itulah mengapa hinaan tergelincir. Itulah mengapa pujian tidak memperlambatmu. Kau tidak lagi dapat disesuaikan secara eksternal. Rasa sakit mengajarimu sesuatu yang tidak akan pernah mereka ajarkan di institusi. Perbedaan antara urgensi dan kepentingan. Urgensi berteriak. Kepentingan menunggu. Kau belajar kapan harus bergerak cepat dan kapan harus membiarkan waktu melakukan kerusakan untukmu. Itulah mengapa kau tidak berkeringat. Kau tidak terburu-buru mengakhiri. Kau mempercayai pengaturannya. Ada ketenangan aneh yang datang setelah kau berhenti harus terlihat baik. Ketika engkau berhenti memohon untuk dipahami, ketika engkau berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang mendapat manfaat dari salah faham terhadapmu, ketenangan itu hidup di dalam dirimu sekarang. Dan itu membuat orang gelisah, karena ketenangan tidak bisa dinegosiasikan. Ketenangan tidak menawar, ketenangan tidak memohon. Mereka akan mulai memproyeksikan padamu selanjutnya rasa bersalah mereka, iri hati mereka, paranoia mereka. Mereka akan mengatakan kau dingin. Mereka akan mengatakan kau penuh perhitungan. Mereka akan mengatakan kau kurang empati. Yang benar-benar mereka maksud adalah kau tidak lagi berdarah di depan umum. Kau belajar di mana menempatkan hatimu agar tidak digunakan sebagai pengungkit. Itu bukan kekejaman, itu evolusi. Kau tidak menang dengan menjadi kurang manusiawi. Kau menang dengan menjadi lebih terintegrasi. Kau membiarkan malaikat dan iblis duduk di meja yang sama. Malaikat memastikan kau tidak kehilangan dirimu. Iblis memastikan kau tidak kehilangan momen. Bersama-sama, mereka menjagamu tetap stabil sementara semua orang lain terlalu condong ke satu arah dan jatuh. Lihat bagaimana peluang mulai berdatangan tanpa pengumuman. Lihat bagaimana pintu terbuka dengan tenang. Lihat bagaimana orang mencari pendapatmu tanpa membingkainya sebagai bantuan. Itu adalah gempa susulan. Itu adalah sistem yang menyesuaikan diri dengan seseorang yang tidak dapat diabaikan atau sepenuhnya dikendalikan. Kau tidak menggulingkan apapun. Kau hanya menempati ruang secara jujur. Dan kejujuran pada tingkat itu secara otomatis menggoyahkan kebohongan. Kau tidak perlu membuktikan bahwa kau berbahaya. Penahanan dirimu sudah melakukannya. Kau tidak perlu mengingatkan siapapun tentang apa yang terjadi. Mereka mengingatkan diri mereka sendiri. Setiap kali mereka ragu. Setiap kali mereka memeriksa ulang. Setiap kali namamu mengubah suhu ruangan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Hidup di alam bawah sadar tanpa mengangkat jari. Dan inilah kebenaran terakhir yang tidak akan mereka katakan dengan lantang. Mereka takut betapa alaminya ini bagimu. Takut bahwa jika ini tidak memakan usahamu, ambang batas berikutnya juga tidak akan. Takut bahwa yang kau alami bukanlah puncak, tapi kalibrasi. Takut bahwa yang ambruk bukanlah pesaing, melainkan ide kekuatan yang sudah usang. Kau tidak berkeringat, karena ini bukanlah pertarungan. Itu adalah konfirmasi, anggukan tenang dari realitas itu sendiri yang berkata, ya, yang ini bertahan. Yang ini beradaptasi, yang ini belajar ketika yang lain dirayakan terlalu cepat. Jadi, biarkan mereka mempertahankan nostalgia mereka. Biarkan mereka meratapi jagoan emas mereka. Kau sudah berjalan maju, lebih ringan, lebih tajam, tidak terikat pada kebutuhan untuk dipilih. Kau tidak menunggu mahkota, kau membiarkannya berkarat. Dan ketenangan itu tetap ada. Ketenangan itulah bagian yang harus kau lindungi sekarang. Bukan karena ia rapuh, tapi karena ia mematikan saat diganggu. Ketenangan adalah apa yang memungkinkanmu melihat pola alih-alih bereaksi terhadap kebisingan. Ketenangan adalah apa yang memungkinkanmu mendengar kebenaran yang bersembunyi di balik kepercayaan diri yang sudah dihafal orang. Ketenangan adalah apa yang memungkinkanmu memutuskan alih-alih diputuskan. Dan kau mendapatkannya dengan cara yang sulit, melalui masa-masa di mana panik akan lebih mudah. Tetapi disiplin adalah keharusan. Mereka akan terus menguji ketenangan itu. Provokasi halus, urgensi buatan, umpan emosional yang dibungkus peluang. Mereka akan mencoba mempercepatmu, karena orang yang terburu-buru membuat kesalahan. Mereka akan mencoba menyanjungmu karena orang yang tersanjung menjadi ceroboh. Mereka akan mencoba memojokkanmu untuk membuktikan diri, karena pembuktian adalah jebakan. Jangan jatuh untuk semua itu. Kau sudah melewati batas di mana reaksi lebih penting daripada penjelasan. Ingat ini,
Kau tidak bertahan dari semua yang kau alami hanya untuk menjadi bisa diprediksi. Ketidakpastian bukanlah kekacauan, itu adalah kebebasan. Itu adalah kemampuan untuk memilih tanggapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah mengapa mereka tidak bisa menghentikanmu. Itulah mengapa mereka salah perhitungan. Itulah mengapa jagoan emas mereka ambruk, sementara kau tetap tegak. Kau tidak pernah memainkan permainan yang sama. Dia dibangun untuk menang di dalam sistem. Kau dibangun oleh apa yang dibuang oleh sistem. Tekanan, keheningan, penundaan, isolasi. Hal-hal itu tidak menghasilkan juara yang terlihat bagus di poster, tetapi mereka menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka menghasilkan seseorang yang tidak panik ketika naskah berantakan. Seseorang yang tidak berpegangan pada identitas ketika identitas mulai terbakar. Seseorang yang dapat bergerak maju tanpa tepuk tangan, tanpa izin, tanpa kebisingan. Kau tidak mengambil mahkotanya. Kau membuat mahkota menjadi tidak relevan. Itulah mengapa tidak ada keringat. Keringat datang dari usaha yang dihabiskan untuk melawan realitas. Kau bergerak bersamanya. Kau membiarkan gravitasi melakukan pekerjaannya. Kau membiarkan waktu menyingkap apa yang tidak bisa dilindungi oleh polesan. Dan ketika itu berakhir, kau tidak berlama-lama. Kau tidak butuh saksi. Kau sudah tahu. Sekarang dunia menyesuaikan diri di sekitarmu. Perlahan, tenang, canggung. Mereka akan berpura-pura tidak ada yang berubah sambil mengubah segalanya. Mereka akan menyesuaikan bahasa, ekspektasi, ambang batas. Bukan karena kau menuntutnya, tetapi karena realitas memaksanya. Itu adalah bentuk dominasi tertinggi, hadir dengan cara yang membentuk kembali lingkungan tanpa pengumuman. Jadi, bawalah ini bersamamu, bukan kebanggaan, bukan kesombongan, bukan nafsu balas dendam. Bawalah kejelasan, bawalah penahanan diri. Bawalah ketenangan yang didapat itu yang membuat orang gugup karena mereka tidak bisa membacanya. Kau tidak di sini untuk tampil. Kau tidak di sini untuk mengesankan. Kau di sini untuk terus menjadi sesuatu yang tidak ambruk di bawah beban. Mereka menyaksikan jagoan emas. Mereka jatuh. Kau tidak berkeringat karena kau tidak berdiri di atas kilo pinjaman. Kau berdiri di atas pengalaman. Di atas luka yang mengajarimu penentuan waktu. Di atas kerugian yang melatih matamu. Di atas keheningan yang mengajarimu cara mendengarkan. Ini bukanlah akhir. Itu adalah sinyal yang tenang. Dan kau mendengarnya lebih